Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang etika dan regulasi uji praklinik. Adapun untuk anggota kelompoknya sebagai berikut, dan untuk kasusnya, Anda bekerja di sebuah perusahaan farmasi yang sedang mengembangkan obat baru untuk hipertensi. Perusahaan berencana melakukan uji praklinik menggunakan hewan, yaitu tikus. Sebelum penelitian dimulai, perusahaan harus mengajukan proposal ke Komite Etik Hewan untuk memperoleh persetujuan. Yaitu ada prinsip-prinsip etika yang harus diterapkan dalam desain uji praklinik. Dalam merancang penelitian praklinik, perusahaan wajib mematuhi prinsip 3R. Apa aja? Yaitu replacement, reduction, refinement, serta menjunjung penghormatan terhadap kehidupan. Selanjutnya ada penjelasan dari 3R tadi. Yang pertama ada replacement atau pergantian, yaitu gunakan metode alternatif jika memungkinkan seperti kultur sel, organ-on-chip, atau simulasi komputer untuk menggantikan penggunaan hewan hidup. Kedua ada reduction atau pengurangan, yaitu gunakan jumlah hewan seminimal mungkin untuk memperoleh hasil yang valid secara statistik. Penggunaan desain eksperimental dan analisis statistik yang tepat sangat penting untuk mencapai ini. Ketiga ada refinement atau penyempurnaan, yaitu perbaiki semua prosedur agar mengurangi rasa sakit dan stres pada hewan, misalnya dengan penggunaan anestesi, analgesik, serta perawatan pasca operasi yang baik. Pedoman internasional yang pertama ada Good Laboratory Practice atau GLP, yaitu standar internasional yang mengatur pelaksanaan, dokumentasi, dan validasi uji praklinik agar hasilnya reliable dan dapat direproduksi. 2. ICH Guidelines atau International Council for Harmonization, yaitu mengatur standar global untuk pengembangan obat, termasuk uji praklinik dan uji toksisitas. 3. OECD Guidelines memberikan panduan teknis uji toksikologi dan farmakokinetika untuk memastikan keseragaman metode antar negara. Regulasi nasional atau Indonesia. 1. Peraturan pemerintah tentang penggunaan hewan untuk uji coba, yaitu mengatur tata cara penggunaan hewan percobaan dengan memperhatikan etika dan kesejahteraan hewan. 2. Regulasi BPOM, yaitu sebelum memulai uji, perusahaan wajib mendapatkan persetujuan praklinis dari BPOM, memastikan rancangan dan prosedur sesuai standar nasional. 3. Dokumentasi dan pelaporan. Semua kegiatan dan data hasil uji serta kejadian selama penelitian harus dicatat secara rinci dan transparan untuk memudahkan proses audit dan verifikasi. 3. Persiapan sebelum mengajukan proposal ke Komite Etika, yaitu sebelum mengajukan proposal ke Komite Etika Hewan, beberapa langkah harus dilakukan, yaitu yang pertama, penyusunan proposal penelitian lengkap, termasuk latar belakang, tujuan, desain uji, jumlah hewan, prosedur yang akan dilakukan, serta metode penanganan nyeri dan perawatan hewan. Yang kedua, penyertaan dokumen pendukung seperti CV peneliti utama, surat pernyataan tanggung jawab etis, SOP laboratorium, data keamanan awal atau hasil studi pendahuluan jika ada. Yang ketiga, evaluasi risiko dan manfaat. Jelaskan manfaat ilmiah dan potensi risiko bagi hewan untuk menilai kelayakan etis penelitian. Yang keempat, pelatihan personel. Pastikan semua peneliti dan teknisi yang terlibat telah mendapat pelatihan dalam animal handling dan good laboratory practice. Yang kelima, kelayakan fasilitas hewan atau animal host. Tempat penelitian harus memenuhi standar kebersihan, suhu, ventilasi, dan kenyamanan hewan sesuai pedoman AAALAC atau BPOM. Untuk kesimpulannya, etika dan regulasi dalam uji praklinik tidak hanya bertujuan melindungi hewan uji, tetapi juga menjaga validitas ilmiah dan kepercayaan publik terhadap penelitian farmasi. Penerapan prinsip 3R, kepatuhan pada GLP dan BPOM, serta persiapan administratif yang matang sebelum persetujuan etika merupakan kunci agar penelitian berjalan aman, sah, dan bermartabat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.